Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, khususnya kaum ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar ibu-ibu pada hari ini? Saya berharap semua ada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan kita selalu bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah PKP hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memohon pertolongan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami akan membaca sabda-Mu. Tolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan beriman kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, berbicaralah dan bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 4, ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita bersama pada ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada di dalam suasana Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus kepada para murid, kepada para rasul. Dan peristiwa ini dikenal dengan lahirnya jemaat-jemaat atau lahirnya gereja-gereja yang merupakan manifestasi dari pemberitaan Injil yang dilakukan dan menjadi perintah amanat agung Kristus kepada para murid di dalam dunia ini. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, dalam bacaan kita pada ibadah Pelkat PKP pada hari ini, kita membaca bersama tentang sebuah garis keturunan dari Kain, seorang anak dari Adam dan Hawa, yang dalam sejarah atau dalam kisah ia iri kepada adiknya Habel, karena apa yang dipersembahkan Habel kepada Allah itu selalu sampai, sedangkan apa yang dipersembahkan oleh Kain selalu bengkok.
asap tidak pernah sampai kepada Tuhan, tidak pernah membawa harum. Sehingga timbul iri hati, timbul sakit hati, timbul kejengkelan dari Kain kepada saudaranya. Lalu kemudian ia membunuh adik kandungnya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Kain kemudian mendapatkan sebuah konsekuensi. Akibat dari perbuatannya ia menjadi orang yang diusir dari tempat lahirnya. Dan kemudian di dalam pembacaan kita di ayat yang ke-12 dari pasal 4 ini dikatakan, apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ada hukum yang diterima oleh Kain dari Tuhan Allah karena perbuatannya, karena tindakannya yang telah membunuh dan menghabisi nyawa adiknya Habel. Saudara-saudara, Kain nampaknya tidak mau menjadi pengembara. Kain tidak mau menjadi seorang pelarian di bumi. Ia tetap mau menjadi seseorang yang dihargai, memiliki identitas, memiliki sebuah status yang jelas. Karena itu, setelah Kain membunuh Habel, maka Alkitab mencatat ada beberapa peristiwa yang kemudian menimbulkan dosa baru atau mengakibatkan kesalahan-kesalahan dan pembangkangan terhadap Allah yang dilakukan oleh Kain. Yang pertama, kita mencatat saudara bahwa Kain membangun kota untuk menghindari status sebagai seorang pengembara dan sebagai seorang pelarian di bumi. Dia atau Kain kemudian membangun banyak kota. Dan kota-kota yang dibangun adalah kota-kota untuk melindungi dirinya, memberikan status sosial kepada dirinya, membuat ia menjadi orang yang mendapatkan martabat, bukan pelarian, bukan pengembara, bukan musafir, sebagaimana yang menjadi hukum Allah atas dirinya. Yang kedua, kota-kota yang dibangun oleh Kain merupakan sebuah tindakan yang melanggar dan melawan hukum Allah. Karena Allah telah memberikan hukuman kepadanya bukan untuk menjadi seorang yang membangun kota, tetapi seseorang yang adalah pengembara dan musafir, menjadi pelarian di bumi karena tindakannya itu. Sehingga kota yang dibangun oleh Kain adalah sebuah tindakan membangkang, memberontak kepada Allah, sehingga itu menjadi dosa baru yang ia ciptakan terhadap Tuhan Allah. Dosa yang ketiga pasca membunuh Habel adalah di dalam ayat yang ke-17 bagian B. Saudara, kita melihat, kemudian Kain mendirikan suatu kota dan menamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Kekasih-kekasih Tuhan, apa artinya? Artinya adalah bahwa Kain ingin membangun sebuah kekuatan dinasti keluarga. Kecintaan kepada Henok bukan menunjukkan kepadanya untuk memberi nama kota yang dibangunnya dengan nama anaknya. Tetapi ketika ia membangun kota dan memberikan nama kota itu sama dengan nama anaknya, maka Kain sebenarnya mau mengatakan bahwa ia sedang membangun sebuah kekuatan keluarga. Ia mau menunjukkan bahwa tanpa Tuhan pun aku bisa membangun kota, dan kota itu kuberi nama anakku supaya dikenal, supaya diketahui, supaya dihargai, supaya dipuja, dipuji dan sebagainya. Kain sedang membangun sebuah kekuatan keluarga, bukan dalam pengertian positif, tetapi dia sedang menunjukkan kearogansiannya terhadap Tuhan Allah yang telah memberikan konsekuensi hukum atas dirinya karena tindakan membunuh saudaranya.
Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, ini poin yang pertama tentang Kain. Kita melihat bahwa ada beberapa kesalahan, ada beberapa pelanggaran yang kemudian dilakukan berlanjut-lanjut oleh Kain pasca ia membunuh saudaranya Habel dan kemudian mendapatkan penghukuman dari Tuhan Allah. Poin yang kedua, kita membaca di dalam ayat yang ke-19 menyebut tentang nama Lamek. Lamek adalah cucu dari Kain. Ia merupakan anak dari Henok, memiliki anak Irad. Irad memiliki nama anak lagi Mehuyael. Mehuyael memperanakan Metusael. Metusael memperanakan Lamek. Ada beberapa tingkatan dari Kain sampai ke Lamek. Katakanlah kita ambil satu kesimpulan bahwa Lamek adalah cucu turunan dari Kain. Nah, ada hal yang menarik tentang Lamek, saudara, di poin yang kedua ini. Apa yang menarik? Saudara lihat di ayat 23. Di dalam ayat 23 dikatakan, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ayat 24, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Nampaknya Lamek tahu apa yang terjadi terhadap kakeknya Kain dalam peristiwa membunuh saudaranya Habel. Dalam pasal 4 ayat yang ke-15, saudara perhatikan kembali, ibu-ibu perhatikan kembali ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Ketika Kain takut, ketika Kain ketakutan di hadapan Tuhan, lalu ia bilang, Tuhan, pasti ketika aku pergi sebagai pengembara, sebagai seorang musafir, sebagai seorang pelarian, ketika ada orang bertemu, orang akan membunuh aku. Lalu Tuhan Allah berjanji kepada Kain di ayat 15, sekali-kali tidak. Siapa yang mengganggumu, mengorekmu, apalagi membunuhmu, maka orang itu akan dibalaskan oleh Tuhan 7 kali lipat dari perbuatannya kepada Kain. Nah, janji Allah ini sepertinya dipegang oleh Lamek. Diketahui dalam cerita-cerita atau historis keluarga, dari ayahnya, dari kakeknya, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, pada suatu waktu, ternyata Lamek ini juga punya pengalaman yang sama dengan Kain, yaitu membunuh seseorang karena berseteru dengan dirinya. Membunuh orang muda yang memukulinya sehingga bengkak, di dalam ayat yang ke-23 tadi kita baca. Nah, yang menarik saudara, ibu-ibu, ada di ayat 24. Kita perhatikan ya sekali lagi, ayat 24. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Saudara melihat atau menemukan atau tidak apa yang aneh di ayat 24 ini? Yang aneh adalah bahwa Tuhan tidak pernah bertemu dengan Lamek. Tuhan tidak pernah menjanjikan sebagaimana Tuhan janjikan perlindungan kepada Kain. Siapa yang membunuhmu, siapa yang melukaimu, maka orang itu akan dibalaskan 7 kali lipat. Kepada Lamek tidak pernah Tuhan mengatakan hal ini. Tapi persoalannya, Lamek punya keyakinan bahwa Tuhan juga pasti akan memberikan hal yang sama atas dirinya seperti yang Tuhan lakukan kepada Kain kakeknya. Ini menarik kekasih-kekasih Tuhan, karena Lamek dengan perkataan ia mengumpulkan kedua istrinya, mengumpulkan anak-anaknya. Anak-anaknya ini dikatakan sebagai bapa dari pembuat besi, tukang besi dan tembaga, bapa dari pemain kecapi dan suling, ya. Dan itu dikumpulkan semua. Dikumpulkan juga kedua istrinya, Ada dan Zila. Lalu Lamek menyampaikan sebuah maklumat,
sebuah penyampaian pemberitahuan bahwa kalau Kain dibalaskan Tuhan karena ia membunuh Habel, lalu kemudian Tuhan memberikan janji, siapa yang membunuh dan melukaimu maka akan dibalaskan 7 kali lipat. Kemudian Lamek katakan, siapa yang melukai aku, yang juga sudah melakukan hal yang sama dengan Kain, yaitu membunuh seorang muda yang melukai diriku, maka bagi orang itu yang membunuhku atau melukai aku dibalaskan 77 kali lipat. Sebuah tindakan, pikiran, sikap yang lagi-lagi menunjukkan kecerobohan, ketidakbenaran, kearogansian terhadap apa yang menjadi bagian dari Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu dipelintir oleh Lamek, lalu kemudian memberikan maklumat kepada keluarganya bahwa dirinya juga akan dilindungi Tuhan sebagaimana Tuhan melindungi Kain di dalam hidupnya. Poin yang ketiga yang akan saya bahas dalam perikop ini adalah tentang anak-anak Adam dan Hawa. Di dalam ayat yang ke-25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Lalu kemudian ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ini poin 3. Apa poinnya? Bahwa sebelum keturunan Set dan Enos, orang tidak peduli dengan Tuhan. Manusia menjalankan seluruh kehidupannya di dalam arogansi, kesombongan, dan ketinggi-hatian. Ketika tiba pada keturunan Adam dan Hawa yang melahirkan anak ketiga, yaitu Set, lalu kemudian Set melahirkan lagi atau memiliki lagi anak laki-laki yang diberi nama Enos, maka dikatakan oleh kitab Kejadian pasal 4 ini bahwa sejak saat itulah maka orang mulai memanggil nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ada sebuah perubahan, ada sebuah pergerakan, ada sebuah pergeseran dari situasi dan keadaan sebelum Enos dan Set sampai pada masa Enos maupun pada masa ayahnya Set, di mana orang mulai mengubah paradigmanya, orang mulai memiliki dorongan untuk memanggil nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, menempatkan Tuhan di dalam konteks kehidupan mereka. Apa poin dari ini? Dalam persiapan ini saya mencoba untuk bertanya secara teologis, apa relevansinya, apa aplikasinya kitab Kejadian tentang keturunan Kain, tentang Lamek yang arogan, tentang Enos yang mulai mengubah dengan peristiwa Pentakosta yang kita ingat rayakan dalam minggu ini. Kekasih-kekasih Tuhan, Pentakosta adalah sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid. Pada waktu itulah murid-murid mulai diingatkan, mulai diberikan tanggung jawab, mulai diberikan kemampuan, mulai diberikan kuasa untuk memberitakan Injil Tuhan ke seluruh bumi. Dan peristiwa Pentakosta juga dikenal dengan lahirnya gereja. Kekasih-kekasih Tuhan, pada saat roh itu dicurahkan, pada saat roh Tuhan itu turun, maka terjadilah perubahan, terjadilah perombakan, terjadilah sebuah pergeseran keadaan sebelum dan sesudah Pentakosta. Murid-murid yang tadinya takut, murid-murid yang tadinya gemetar, murid-murid yang tadinya tidak punya keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan, apalagi mengakui dirinya saja sebagai murid Kristus, mereka tidak berani. Tapi pasca pencurahan Roh Kudus, mereka menjadi pribadi-pribadi yang diubah. Rasul Paulus dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 bicara soal buah-buah roh. Buah-buah yang merupakan manifestasi dari pencurahan Roh Kudus itu kepada umat, kepada manusia yang percaya dan beriman. Ketika orang mendapatkan pencurahan Roh Kudus, ketika saudara dan saya menerima Roh Allah dalam iman kita, maka seyogianya
kehidupan kita juga diubahkan. Kehidupan kita juga mengalami pembaharuan. Kehidupan kita juga mengalami sebuah pergeseran dari nilai-nilai kehidupan sebelumnya sebagai manusia lama kepada manusia baru yang disempurnakan lewat keselamatan Allah. Saudara-saudara, oleh sebab itu ketika kita merayakan sebagai gereja peristiwa Pentakosta, maka peristiwa ini harus dimaknai sebagai momentum kita mengubah kehidupan ini. Sebagai momentum kita memiliki spirit, memiliki motivasi, memiliki kemampuan, memiliki kekuatan untuk melangkah lebih berani lagi. Karena kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan dengan Kristus, kita berjalan dengan Roh-Nya, kita berjalan dengan Allah yang memberikan kemampuan itu dalam hidup kita. Di dalam zaman pandemi ini atau keadaan pandemi COVID saat ini, saudara, di dalam keadaan COVID saat ini, kita semua sedang diarahkan untuk hidup dalam satu iklim baru, yaitu new normal. Kehidupan yang berbeda dari apa yang normatif yang kita lakukan. Kehidupan new normal ini hanya bisa terjadi ketika ada kedisiplinan dan kesadaran dari setiap masyarakat untuk hidup dalam protokoler, untuk hidup sesuai dengan SOP, untuk hidup sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan diberlakukan oleh pemerintah. Jika tidak, maka semua tidak akan pernah terjadi. Hidup beriman pun demikian. Apabila kita menerima Roh Kudus, menerima Roh Allah, tapi tidak memiliki kedisiplinan, tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar untuk hidup di dalam kebesaran Tuhan itu, di dalam tuntunan Tuhan itu, maka iman kita tidak akan bertumbuh, iman kita akan redup, iman kita akan mati. Karena itulah, melalui peristiwa pencurahan Roh Allah ini, melalui peristiwa yang dilakukan oleh Kain, Lamek, dan juga Enos, kita belajar hari ini supaya kita tidak melangkahi dan mengangkangi kedaulatan Allah dalam hidup kita, tetapi kita mau dituntun oleh Roh Tuhan untuk selalu mengerti, untuk selalu memahami, untuk selalu melakukan kehendak Allah sesuai dengan rancangannya yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati ibu-ibu sekalian, dimanapun ibu-ibu berada. Amin.